Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang terdapat di dalam hukum pidana, yaitu sumber dan asas-asas hukum pidana. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, sumber dan asas-asas hukum pidana, perlu kami ingatkan bahwa mata kuliah hukum pidana ini merupakan mata kuliah wajib, mata kuliah dasar bagi mahasiswa ilmu hukum sebelum dia mempelajari lebih lanjut pengertian hukum pidana dalam arti yang luas atau pidana formel. Maka dalam mata kuliah hukum pidana itu hanya membahas atau mengkaji tentang unsur materialnya, mengkaji perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang disertai berupa pidana tertentu, baik pidana pokok ataupun pidana tambahan. Nah, di dalam rancangan pembelajaran studi RPS hukum pidana, salah satu sub CPMK-nya yakni mahasiswa mampu memahami sumber dan asas-asas hukum pidana. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada materi hukum pidana. Yang pertama kita akan membahas mengenai sumber hukum pidana. Nah, kalau berbicara mengenai sumber, ini berarti dari mana kekuatan hukum itu berasal. Seperti itu. Apa yang menjadi dasar hukum, penegakan hukum pada sektor pidana, seperti itu. Nah, paling tidak ada beberapa sumber hukum pidana yang menjadi rujukan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian ada jurisprudensi dan doktrin. Nah, yang pertama ada KUHP. Jadi KUHP merupakan kodifikasi pidana material di Indonesia yang menjadi sumber utama hukum pidana. KUHP mengatur segala bentuk tindak pidana seperti pelanggaran dan kejahatan. Dan bahkan memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku kedua dan buku ketiga itu mengatur kejahatan dan pelanggaran ya. Nah, KUHP yang merupakan kodifikasi secara tertulis yang merumuskan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh dilanggar, yang disertai pidana tertentu. Nah, ini menjadi aturan secara tertulis karena salah satu ciri restat atau negara hukum itu selalu mengutamakan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu dapat ditemukan melalui hukum yang melalui hukum yang tertulis. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan dalam beberapa praktik hukum yang tidak tertulis atau yang di luar KUHP, katakanlah seperti hukum adat, itu juga masih diberikan ruang oleh negara secara konstitusi ya melalui pasal 18B. Melalui hukum adat dan peradilan adat juga memberikan kontribusi dalam penegakan hukum pidana. Nah, tapi dalam hal ini KUHP sebagai sumber utama di dalam hukum pidana itu sendiri atau pidana material. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini tentu berkaitan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya, perubahan masyarakat yang begitu dinamis, yang maka hukum juga mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Nah, maraknya kejahatan dalam lingkungan cyber, ya, maka dalam hal ini melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya diharapkan
uh, kejahatan-kejahatan cyber itu dapat dicegah ataukah dapat dilakukan upaya represif dan seterusnya. Nah, bahkan di dalam Undang-Undang ITE itu sendiri juga dijadikan sebagai salah satu dasar hukum acara pidana. Nah, karena agenda pembuktian ataupun kekuatan pembuktian yang bersifat elektronik atau yang bersifat digital, yaitu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi, saya rasa Undang-Undang ITE ini cukup penting ya, cukup penting yang menjadi bagian daripada sumber hukum pidana. Kemudian ada peraturan perundang-undangan yang lain, ya seperti misalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain itu ada juga peraturan perundang-undangan. Ya, jadi peraturan perundang-undangan ini ya bermacam-macam, ya sesuai dengan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, dan mengatur tentang apa, seperti itu. Kemudian ada ketetapan MPR yang juga menjadi sumber hukum pidana. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan presiden, sampai dengan peraturan daerah atau Perda. Jadi peraturan perundang-undangan yang kami lampirkan di sini itu berdasarkan hierarki, ya, hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Selanjutnya ada pun juga sumber hukum pidana yang lain seperti jurisprudensi. Nah, jurisprudensi adalah merujuk pada putusan-putusan hakim terdahulu yang menjadi pedoman bagi hakim yang lain dalam hal untuk memutus perkara yang serupa di masa yang akan datang. Nah, meskipun jurisprudensi ini bukan sumber hukum utama ya seperti undang-undang, tapi jurisprudensi memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum. Nah, ya cukup penting ya karena dalam hal ini hakim diberikan kebebasan dengan segala independensinya untuk melakukan penemuan hukum ataupun melakukan pembentukan hukum, reforming ataupun refinding. Nah, jadi karena masih terdapat misalnya undang-undang yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atau tidak memberikan penjabaran yang lebih luas, atau mungkin masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut, ya maka dalam hal ini jurisprudensi itu dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum pidana. Nah, jadi yang dilakukan oleh para yuris atau para hakim. Kemudian terakhir dalam sumber hukum pidana itu ada juga doktrin. Nah, doktrin dalam hukum pidana itu merujuk kepada pendapat atau ajaran dari para ahli hukum yang diakui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Nah, doktrin ini meskipun bukan sumber hukum utama seperti undang-undang, ya, dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Nah, jadi di dalam doktrin ini hanya berisikan tentang pendapat ya, atau ajaran dari para ahli hukum yang diakui kapasitasnya seperti itu. Nah, setelah kita membahas mengenai sumber-sumber hukum pidana, ya, maka selanjutnya kita membahas asas di dalam hukum pidana. Nah, jadi ada setidaknya 5 ya asas di dalam hukum pidana. Ada asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas
persamaan atau universal. Nah, yang pertama, asas legalitas. Nah, jadi asas legalitas ini asas yang paling fundamental yang ditemukan di dalam literatur hukum pidana. Nah, selain itu, asas legalitas juga ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP atau yang kita kenal KUHP sekarang, KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana yang menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali ada kekuatan hukum dalam perundang-undangan pidana yang telah ada. Nah, artinya perbuatan itu dapat dikatakan salah apabila perbuatan itu telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi seseorang tidak dapat dihukum bersalah bila mana perbuatannya itu belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi di samping itu, di samping asas legalitas, terdapat juga pertentangan secara prinsipal dengan asas yang lain. Dalam hal ini adalah asas retroaktif. Ya. Jadi asas retroaktif itu memungkinkan bahwa hukum itu dapat berlaku surut. Nah, sedangkan di dalam asas legalitas, bahwa hukum itu tidak dapat berlaku mundur. Nah, ini juga menjadi bahan perbincangan teman-teman atau akademisi hukum yang melihat atau menyikapi kedua asas itu, asas legalitas dan asas retroaktif. Nah, jadi pada dasarnya asas legalitas itu selalu mengutamakan kepastian hukum dan tidak dapat berlaku secara surut, seperti itu. Kemudian ada asas teritorial, di mana asas teritorial ini dalam hukum pidana itu secara yuridis diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pasal 2 menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Nah, jadi di dalam pasal 2 ini menyebutkan jadi menunjukkan kepada subjek hukum, dalam hal ini setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Jadi setiap orang, baik itu warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Nah, sementara itu dalam pasal 3 KUHP memperluas asas teritorial dengan menyatakan bahwa ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, sedangkan di dalam pasal 3 ini itu memberikan syarat kepada setiap orang, jadi berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia. Jadi setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dimana perbuatan pidananya itu dilakukan di luar wilayah Indonesia, dengan catatan menggunakan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Kalau sudah seperti itu, maka kasusnya dapat dikenakan berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 KUHP melalui asas teritorial, seperti itu. Kemudian ada asas personalitas atau nasional aktif. Nah, asas personalitas dalam hukum pidana juga dikenal sebagai asas nasional aktif. Nah, jadi ini diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia itu berlaku bagi setiap warga negara Indonesia atau WNI yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Nah, jadi sesuai dengan nama daripada asas itu, yaitu asas personalitas. Jadi ini ditujukan secara personal kepada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana
di luar wilayah Indonesia. Maka dalam hal ini negara akan mengadili pelaku tersebut sekalipun pelakunya melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Seperti itu. Kemudian asas perlindungan atau nasional pasif. Nah, dalam hukum pidana, asas perlindungan hukum pidana atau asas nasionalitas pasif diatur dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, pasal ini menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang merugikan kepentingan negara atau warga negara Indonesia. Nah, jadi asas perlindungan ini hampir mirip dengan asas sebelumnya atau asas nasional aktif. Nah, sedangkan kalau nasional pasif itu ditujukan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang merugikan kepentingan negara atau merugikan warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi dia bersifat pasif atau nasional pasif. Kemudian yang terakhir ada asas persamaan atau universal. Nah, asas persamaan universal ini dalam hukum pidana yang juga dikenal sebagai asas universalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, terutama jika kejahatan tersebut dianggap serius dan merugikan kepentingan internasional. Dalam KUHP yang baru, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, asas ini diatur dalam pasal 6 dan pasal 7. Nah, jadi di dalam asas persamaan atau asas universal ini, yang dimana secara prinsip itu menyatakan bahwa suatu negara itu memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya. Jadi catatannya, pelakunya itu melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia. Jadi terutama misalnya jika kejahatan tersebut dianggap serius atau dianggap sebagai kejahatan yang terorganisir atau organized crime atau extraordinary crime, ya maka dalam hal ini asas universal itu mengedepankan kepentingan dalam skala yang lebih luas. Jadi ada kepentingan internasional yang harus dilindungi. Jadi adanya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara melalui perjanjian internasional ataukah melalui kesepakatan-kesepakatan internasional seperti itu. Baik, saya pikir pembahasan kita pada materi sumber dan asas-asas hukum pidana saya pikir cukup pada sesi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal yang ingin ditanyakan ataukah ada hal yang ingin didiskusikan ataukah ada hal yang ingin disampaikan ataupun ide yang ingin disampaikan dalam materi ini, ya, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapannya di kolom komentar selain memberikan likes. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.